Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Februari 2022. Sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Ayah pemerkosa dua anak kandung di Buru Selatan menyerahkan diri setelah kabur hampir sebulan. Setelah sempat melarikan diri, Benri Nurlatu, pelaku pemerkosa dua anak kandungnya di Namrole, Buru Selatan, akhirnya diamankan. Kabid Humas Polda Maluku, Rum Ohoirat, mengatakan pelaku diamankan setelah menyerahkan diri di Polsek Namrole. Sementara itu, Kapolres Pulau Buru, AKBP Egya Febri Kusuma Wiatmaja menjelaskan alasan pelaku menyerahkan diri setelah mengetahui dia dalam buronan polisi. Pasalnya lanjutnya saat pelaku kabur dari Polsek Namrole 22 Januari 2022 malam, kasus ini langsung diambil alih Polres Pulau Buru, di mana Intel dan tim khusus dari Polres Pulau Buru langsung diterjunkan mengejar pelaku. Diketahui Beni kabur dari Polsek Namrole setelah dia mengelabui petugas yang hendak memeriksanya pada Sabtu 22 Januari 2022 lalu. Setelah hampir sebulan pelariannya, dia akhirnya menyerahkan diri Jumat semalam. Warga di Namrole, Kabupaten Buru Selatan itu tega memperkosa dan menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Korban meninggal dunia saat sedang menjalani perawatan medis di RSUD Namrole pada Selasa 8 Februari 2022. Pada saat diamankan tanggal 22 Januari 2022 sempat melarikan diri. Kemudian kita dari Polres Pulau Buru menyiapkan tim khusus untuk mencari pelaku ini. Kita mencari pelaku sampai dengan ke titik persembunyian terakhirnya, yaitu di kebun ataupun tanah milik orang tuanya. Setelah dilakukan pencarian maupun pengejaran selama berhari-hari, pelaku ini mengalami ketakutan sehingga menyampaikan kepada orang tuanya bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan diri, dan kemudian datang ke Polres Pulau Buru dijemput oleh personil dari Kodim 1506 dan unit Intel Polsek Namrole. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman dari TNI yang sudah ikut membantu dalam proses pengejaran sampai dengan yang bersangkutan menyerahkan diri ke Polres Pulau Buru. Pelaku ruda paksa anak Benri Nurlatu di Pulau Buru terancam penjara seumur hidup. Benri Andri Nurlatu, pelaku pemerkosaan anak kandung di Pulau Buru terancam maksimal seumur hidup. Kapolres Pulau Buru AKBP Egya Febri Kusuma Wiatmaja menjelaskan pelaku melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, junto pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 ayat pertama. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Pulau Buru untuk penyidikan lebih lanjut. Meski begitu, Egya belum dapat memastikan ada korban lainnya. Sebelumnya pelaku sempat melarikan diri setelah kasus ini sampai ke tangan pihak berwajib. Dan tidak berapa lama pelaku berhasil ditangkap. Diberitakan sebelumnya pelaku memperkosa dan menganiaya dua anak kandungnya. Satu korban meninggal dunia dan satunya lagi tengah menjalani perawatan medis di RSUD Namrole pada Selasa 8 Februari 2022. Untuk pelaku yang masih merupakan ayah kandung korban atas nama BA alias Ben, yang bersangkutan ada di belakang, BA alias Ben, umur 33 tahun, alamat di Desa Kamanglale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Dari kasus ini telah kita dapatkan surat visum serta keterangan saksi-saksi. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah memaksa serta mengancam korban untuk dilakukan pencabulan terhadap korban. Kasus ini kita kenakan pasal
82 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 junto pasal 76E. Ancaman hukuman adalah 15 tahun penjara ditambah sepertiga dari ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini dengan hukuman maksimal seumur hidup. Masih dari Pulau Buru, Tribuners, Brimo penembak warga di Gunung Botak, Pulau Buru terancam 15 tahun penjara. Oknum Brimo penembak warga di Gunung Botak, Pulau Buru, Bribka Andreas Batuwail terancam hukuman 15 tahun penjara. Hal ini disampaikan Kapolres Pulau Buru AKBP Egya Febria Kusuma Wiatmaja kepada wartawan saat menggelar konferensi pers di ruang Reskrim Mapolres Pulau Buru Sabtu 12 Februari. Menurutnya berat hukuman itu sesuai perbuatannya yang mengakibatkan seorang warga atas nama Made Nurlatu tewas. Meski begitu, Egya tidak menjelaskan sanksi internal kepolisian, apakah pelaku telah dipecat ataukah belum. Selanjutnya, barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya senjata api laras panjang jenis AK, pakaian korban, pakaian tersangka, dan tas tersangka. Diberitakan sebelumnya Bribka AB menembak seorang penambang bernama Made Nurlatu hingga tewas. Peristiwa itu terjadi di kawasan Gunung Botak, tepatnya Dusun Wamsaid, Desa Dava, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Sabtu 29 Januari. Aksi penembakan itu terjadi setelah pelaku dan seorang penambang terlibat pertengkaran mulut karena masalah kolam galian emas. Untuk pelaku penembakan sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2 Februari 2022 lalu. Dengan korban Yanse Nurlatu alias Made Nurlatu. Dari kasus ini telah diamankan satu orang tersangka atas nama AB, merupakan oknum anggota Polri, dan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Polda Maluku. Tindak pidana ini kita kenakan pasal 338 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Ini untuk tersangka ada di tahanan Polda Maluku, dan untuk kasus internal langsung ditangani oleh Polda Maluku. Untuk kasus pidananya di Polres Pulau Buru dan kasus internal di Polda Maluku. Jual motor rental untuk biaya nikah, pemuda di Pulau Buru terancam 4 tahun penjara. Pria yang menjual sepeda motor rental untuk biaya pernikahan terancam 4 tahun penjara. Pelaku yang diketahui bernama Kasman Esomar disangkakan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Saat konferensi pers di ruang Reskrim Mapolres Pulau Buru Sabtu 12 Februari 2022. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Pulau Buru untuk penyidikan lebih lanjut. Kapolres Pulau Buru AKBP Egya Febri Kusuma Wiatmaja menyebutkan barang bukti yang diamankan yakni 1 unit motor Honda Beat warna biru dan motor Yamaha Jupiter. Dia menjelaskan sejumlah barang tersebut rencananya akan dijual ke orang, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan penada. Diberitakan berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku telah 3 kali membawa kabur sepeda motor milik warga di Kota Namlea, Kabupaten Buru. Adapun modus yang digunakan tersangka dengan cara menyewa sepeda motor dari rental. Setelah sepeda motor didapat, pelaku langsung membawanya dan menjualnya. Tim menangkap tersangka selesai proses ijab kabul di Ambon Selasa 8 Februari 2022.
Firman Tahapani. Di sini telah terjadi penipuan dan penggelapan dengan tersangka KE, di mana dari tersangka telah diamankan 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti, yaitu motor Honda Beat F1 dengan warna biru putih dan motor Yamaha Jupiter. Untuk TKP-nya ada di depan rumah makan Omega di Sanamlea, Kecamatan Namlea. Dari kasus ini kita kenakan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Ini rencananya akan dijual dan sudah ditawarkan dengan harga 8 juta rupiah per kendaraan. Tetapi belum sempat dijual, sudah berhasil kita amankan pelaku maupun barang bukti. Tak pernah tersentuh aspal, beginilah kondisi jalan di Solea, Maluku Tengah. Kondisi akses jalan penghubung Desa Solea dan Negeri Wahai, Kecamatan Serang Utara, Kabupaten Maluku Tengah masih berupa batu-batu terjal. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Warga berharap pemerintah terkait bisa segera memperbaiki untuk menunjang akses ekonomi masyarakat. Kondisi jalan berbatu yang terjal tersebut sama sekali belum pernah tersentuh aspal. Padahal jalan tersebut menjadi satu-satunya akses masyarakat. Rusaknya akses jalan di Desa Solea dikeluhkan oleh masyarakat di sana. Seperti yang dikatakan salah satu warga, Ian Makaulaina, yang mengatakan jalan sangat sulit dilewati apalagi saat musim penghujan tiba. Kata dia, pemerintah negeri sudah berulang kali mengusulkan permintaan agar akses jalan tersebut bisa diaspal. Namun sampai hari ini belum direspons sama sekali. Padahal desa itu merupakan desa tua dan sudah lama didiami masyarakat di pegunungan utara Pulau Seram itu. Dia menuturkan ruas jalan itu merupakan satu-satunya akses jalan dari desa berpenduduk 334 jiwa itu menuju ruas jalan utama Trans Seram. Sementara kesulitan lainnya adalah ketika anak-anak mereka yang duduk di bangku sekolah SMP dan SMA akan berangkat ataupun pulang sekolah. Bagaimana tidak lanjutnya kondisi jalan yang belum diaspal pastinya akan sulit bagi para anak melintasi baik jalan kaki maupun kendaraan roda 2. Akibatnya banyak dari mereka yang harus meminta izin tidak masuk sekolah atau absen bersekolah berhari-hari. Ia pun berharap pemerintah dapat memprogramkan pengaspalan atau beton tahun depan. Selanjutnya, Tribuners State Lekatopensi meninggal dunia. Ucapan duka cita mengalir dari Harvey Maleholo hingga Mama Ute. Kepergian legenda musik Maluku Z Lekatopensi membawa duka bagi Maluku, khususnya kota Ambon. Direktur Ambon City of Music, Roni Lopis, mengatakan Bapak TK, sapaan Om Z itu menutup mata pada usia ke-81 tahun. Di kediamannya di Amahusu, Kota Ambon pada Jumat 11 Februari 2022 lalu. Ucapan belasungkawa pun datang dari berbagai pihak, termasuk musisi Indonesia berdarah Maluku. Salah satunya Harvey Maleholo yang mengunggah foto Om Z di akun Instagramnya @harveymaleholo. Dengan warna hitam putih, Harvey menuliskan selamat jalan salah satu seniman besar Maluku, Z Lekatopensi. Selain Harvey Maleholo, Ruth Sahanaya atau yang kerap disapa Mama Ute dan Bari Lukumahua juga memposting berita kepergian Om Z di cerita Instagramnya keduanya, yakni Mama Ute dan @Bari Lukumahua. Mama Ute mengunggah foto postingan belasungkawa pemerintah Kota Ambon di cerita Instagramnya dengan ditambah kata selamat jalan Om Z. Sementara Bari Lukumahua memposting kembali postingan akun @melanesia bersama di cerita Instagramnya.
Untuk diketahui, ibadah pemakaman Om Z akan berlangsung pada hari Minggu 13 Februari 2022 pukul 3 sore hari di Rumah Duka Mahusu Nusa Niue Ambon. Pemakaman akan ditangani oleh pemerintah Kota Ambon sebagai bentuk apresiasi atas sumbangsi Om Z kepada Ambon City of Music. Kebiasaan nyanyi di kamar mandi jadi kesan indah Opa Z bagi keluarga. Kebiasaan Opa Z Lekatompesi bernyanyi saat sedang mandi menjadi kenangan tersendiri di hati keluarga. Menurut anak sulungnya, Robi Lekatompesi, mendiang ayahnya punya kebiasaan bernyanyi di kamar mandi. Dan itu dilakukan dengan suara yang keras hingga terdengar di seisi rumah. Mereka pun selalu terhibur tatkala Opa manggung di kamar mandi. Dan itu dilakukan setiap hari, setiap kali mandi. Belum lagi pria yang akrab disapa Bapak TK itu selalu bermain musik di kala senggang. Itu dilakukan hanya sekedar menghibur anak cucunya yang ada di rumah. Sehingga wafatnya Z Lekatompesi menjadi berat bagi keluarga besar. Jenazah Z Lekatompesi saat ini masih berada di Rumah Duka kawasan Amahusu Nusa Niue Kota Ambon. Rencananya, Z Lekatompesi akan dimakamkan pada Minggu 13 Februari 2022 siang pada pukul 3 sore hari. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 12 Februari 2022. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan ada program spesial kami Tribol bersama dua wartawan kece kami, Ridwan Tuasamu dan Dedi Asis. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners, amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.